Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda bima ma'na ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah. Tidak ditemukan perjalanan hari dari bentangan waktu selama setahun itu saat amal soleh di hari-hari itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam al-ashr, terutama 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah itu. Karena itu di pertemuan yang lalu kita pernah saling mengingatkan saat kami menyampaikan untuk membuat program utama amal-amal kita menjadi soleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita bisa turunkan sehingga itu menjadi lebih tertata, terukur dan mudah kemudian untuk kita eksekusi dalam agenda harian kita. Akan lebih baik jika kita bahkan mulai di hari ini sudah memiliki menu amalan dimaksud. Ya, kita mulai pelan-pelan lah ya. Misalnya untuk hari ini kita maksimalkan untuk menu sholat dulu, dikeluarkan ya, seperti kami sampaikan yang malam porsi sholat sunnahnya ada apa saja. Kemudian peluang di pagi ini teman-teman ya, di awal duha kan ada syuruk ya, mungkin setelah video ini diupload sudah lewat, ada duhanya, ada qabliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya ya. Kemudian salat mutlak itu yang sebelum asar 4 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat ya, qabliyah isyanya 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, dan ada kesempatan qiyamul lail di malam nanti jika Allah berkenan memberikan kesempatan kita hidup. Ya sederhana kita tuliskan ya di buku catatan kita misalnya, kemudian atau boleh juga kita bisa keluarkan dalam bentuk lembaran kertas ya, yang kemudian kita tempelkan, kita foto dulu, masukin ke handphone kita ya, kemudian disimpan di wallpaper yang paling depan ya di handphone kita, sehingga ketika kemudian kita buka itu pengingat amalan kita. Itu menjadi hal standar yang bisa kita lakukan. Kemudian target setelah itu Al-Quran ya, mau baca berapa banyak hari ini ya, sedekahnya dan amalan-amalan lainnya tentunya yang kita bisa maksimalkan, termasuk puasa di dalamnya yang bisa kita perbanyak. Untuk mendukung itu, insya Allah kita akan berikhtiar untuk melihat dan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman semua melalui kolom pertanyaan khusus yang bisa kita tunjukkan dan kita diskusikan. Tapi untuk saat ini edisi pertama kita akan cek dulu ya di media sosial kita, baik di Instagram ataupun di YouTube, yang boleh jadi ada persoalan-persoalan terkait dengan paket ibadah di Idul Adha ini yang kiranya bisa kita diskusikan dan bisa merujuk pada keterangan-keterangan di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berdasar informasi dan pendapat para ulama-ulama kita yang kafabel di bidangnya. Nanti setelah ini kita akan coba sajikan satu line khusus yang di situ mungkin teman-teman bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengamati, mencari referensi dan mendiskusikannya dengan teman-teman semua. Hari ini kita coba pantau tadi dan saya mendapatkan beberapa informasi pertanyaan dari kawan-kawan yang kiranya kita bisa diskusikan. Mohon izin kita langsung saja. Pertama dari Instagram, ada akun, saya mungkin tidak sebutkan akunnya ya, yang langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan yang bertanya ini dan Anda semua. Ustaz, tolong penjelasan tentang larang mencukur kuku dan rambut itu bagi sahibul kurban atau hewan yang akan dikurbankannya. Baik, persoalan ini agak baiknya kita merujuk dulu pada keterangan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang populer terkait dengan persoalan ini, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ini diantara sebaran hadis terkait dengan pertanyaan dimaksud yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang kita sekarang bisa dapati dan mudah untuk dikaji. Ini ada di kitab Sahih Muslim ya,
Sahih Muslim di nomor hadis 1977. Kemudian rawinya itu sahabat Sa'id ya Ibnu Al-Musayyab referensinya beliau mendapati dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, ini. Baik. Bagaimana bunyi hadisnya? Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah memuliakan menyayangi beliau. Direferensikan dari beliau bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pernah bersabda, "Idza ahalla hilana Dzulhijjah." Saya tuliskan ya supaya mudah kita amati nanti. Idza ya ahalla hilala Dzulhijjah. Wa arada, demikian redaksi hadisnya, wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa, redaksi pertama begini, fala yamassa, redaksi keduanya falyumsik ya min sya'rihi wa azfarihi. Nah, ini redaksinya ya, rawahu Muslim. Demikian redaksinya teman-teman yang bisa kita kemudian tuliskan. Idza ahalla hilala Dzulhijjah, jika, kata Nabi SAW, telah diketahui awal bulan Dzulhijjah, ya, hilal yang dimaksud di sini ahalla itu muncul di awal, ya, hilala jadi hilal yang muncul menandakan tibanya awal waktu di hari baru, bulan baru. Itu yang kemarin telah kita bahas, ya. Hilal pertama yang muncul setelah proses konjungsi ijtima', ya, kemudian terlihat penampakannya atau diketahui melalui perhitungan hisab dalam pandangan astronomi seperti telah kemarin dijelaskan. Ini telah diketahui khusus Dzulhijjah yang menunjuk munculnya awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini sudah ketahuan sekarang tanggal 1. Wa arada ahadukum, dan di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada kita umatnya, arada, ada yang berkeinginan, an yudhahhiya, untuk berkurban, ya, dalam proses nanti saat masuk Idul Adha, dimulai dari tanggal 10, ya, berlanjut nanti di hari tasyrik setelahnya 11, 12, 13. Jika dari sejak awal bulan Dzulhijjah ini sudah masuk, ada di antara kalian yang berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, ya, ikut berkurban kalau dalam redaksi bahasa Indonesianya. Fala yamassa, ini redaksi pertama, maka jangan sekali-kali menyentuh. Redaksi kedua, falyumsik, maka hendaklah ia menahan, ya, untuk tidak mengerjakan. Ini Ustadz, kok ada 2 redaksi? Bahkan bisa banyak redaksi, 3, 4, 5, 6, 7 dalam satu esensi yang sama. Itu informasinya disampaikan dengan diksi yang bisa berbeda walaupun substansinya sama. Kenapa? Karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah dan tidak akan mengalami perubahan walau satu titik harokat pun. Jadi saat kita membacanya pasti akan sama dari sejak diturunkan sampai dengan sekarang. Dulu Iqra, sekarang tetap Iqra.
Dulu alam nashrah, sekarang tetap alam nashrah. Yang di Al-Baqarah, yang di Ali Imran, alif lam mim, sampai sekarang pun tetap alif lam mim, ya. Tidak tertukar menjadi alam atau yang di alam nashrah menjadi alif lam mim sampai sekarang. Ya, dan itu ada jaminan di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kami jamin, kami sendiri kata Allah. Jadi kalau ada redaksi kami, ingat ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni, menunjuk keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau menerjemahkan lengkapnya begini, dan demi keagunganku dan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan ini, akan dijaga Al-Quran ini sampai kapanpun sehingga tidak mengalami perubahan sedikit pun. Berbeda dengan hadis. Hadis maknanya disampaikan, diisyaratkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya sederhana ketika Allah berfirman di surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan arahan, pedoman hidup yang disampaikan, ditunjukkan oleh beliau, diucapkan di lisan mulianya, bukan bersumber dari nafsunya tapi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ketika maknanya diilhamkan, diwahyukan, disampaikan oleh Allah pada diri beliau untuk diutarakan, kemudian diksinya, ya, kalimatnya, pilihan katanya bersumber dari lisan beliau. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis. Saya ulang, itulah hadis. Jelas ya? Jadi hadis kadang bisa berbentuk penjelasan dari Al-Quran yang kemudian lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Contoh misalnya, ya, Allah memberikan perintah wa aqimus shalah, tunaikan salat. Maka bagaimana kemudian detailnya dijelaskan kepada kita? Maka Nabi memberikan penjelasan. Seperti di hadis Muslim nomor hadis 397 itu, ketika Nabi SAW memberikan penjelasan kepada sahabat Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, kata beliau, disampaikan, pertama, jika kamu idza qumta ila shalah, ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka pertama adalah asbighul wudu, sempurnakan wudu, thumma istaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kalimat-kalimat Nabi ini disebut hadis karena lafadznya dari Nabi tapi petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan persoalan kurban, turun ayat misalnya Quran surah ke-22 ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan di setiap umat kami berikan tata caranya untuk beribadah, ya. Di antara ibadah ini dengan berkurban yang tujuannya untuk mengingat seluruh karunia-karunia yang telah Allah anugerahkan kepada setiap hamba. Di antara karunia itu ada yang berupa binatang ternak yang bisa dikorbankan, dan dengan kurban itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bagaimana? Ketika akan berkurban, kapan waktunya, seperti apa caranya, maka muncul di antaranya hadis ini. Cuma ingat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, kan belum tentu yang dengar itu satu orang, ya kan? Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Saya sekarang menyampaikan informasi kepada Anda bahwa Ustadz Adi Hidayat mulai saat ini membuka satu line khusus untuk tanya jawab, ya, question and answer. Jadi Anda bisa bertanya, terus kita diskusikan, kami menyampaikan jawaban dari referensi-referensi tertentu. Nah, ketika saya sampaikan ini, saya katakan, tolong teman-teman share dengan yang lain ya. Baik, saya ingin tanyakan, dari sekian yang menyimak kata-kata saya tadi, bisakah Anda mengemas diksi yang sama seperti yang saya ungkapkan? Belum tentu kan? Karena zaman dulu, ya, zaman Nabi, Anda bisa bayangkan, itu kan belum ada IG, ya, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada rekaman. Kalau sekarang Anda bisa ambil potongan videonya, Anda share seperti Anda dengar dari saya. Anda cukup kasih narasi sedikit, ini pesannya. Tapi kan zaman dulu tidak. Ya, sekarang saja yang bisa seseorang mengambil video misalnya menyampaikan, itu narasinya bisa berbeda satu dengan yang lain. Maka bagaimana di zaman Nabi ketika beberapa orang mendengar informasi,
lantas setiap orang ingin menyampaikan lagi pada yang lainnya. Ya, bisa dipastikan setiap orang akan membawa pesan yang sama, substansi yang serupa, tapi mungkin dengan diksi yang berbeda. Si fulan menyampaikan dengan cara A, si fulan cara B, tapi isinya sama. Itu yang menyebabkan kadang dalam satu persoalan hadis ada beberapa diksi yang tidak serupa, tapi pesannya sama. Ya, termasuk persoalan yang Anda tanyakan ini. Yang satu fala yamassa, yang satu falyumsik. Maka hendaklah ia tidak menyentuh atau hendaklah ia menahan diri untuk tidak mengerjakan. Apa yang dikerjakan di sini maksudnya? Min sya'rihi, untuk mencukur ya rambutnya, wa azfarihi, dan kuku-kuku yang melekat di jemarinya. Jadi tidak mencukur rambutnya. Ingat, rambut ini ya segala yang melekat tumbuh di badan kita. Awas, ingat ya, jadi bukan hanya di kepala, ya, di bagian tubuh tertentu ada rambut juga. Di ketiak misalnya ini ada rambut, bukan bulu ya. Ingat, kalau bulu pada hewan, ya, bulu ayam, gitu kan? Nah, bulu angsa, bulu unta, gitu kan? Nah, kalau kita rambut, ya, teman-teman sekalian, ingat ya, rambut. Kemudian dan tidak memotong kuku yang melekat di jemari-jemari kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud kepada hewannya atau manusianya sahibul korban? Orang, ya kan? Atau hewan? Karena memang dua tafsiran ini ada. Ada yang menafsirkan hewannya, maksudnya hewan, ya. Jangan potong kuku-kuku di hewannya, jangan potong, jangan cukur bulu-bulunya, ya. Kenapa? Ada yang beralasan supaya sempurna keadaan hewannya sehingga tidak menjadi cacat atau aib tertentu. Ada yang beralasan supaya hewan ini nanti sempurna di akhirat, ya, pahalanya, dan demikian. Kemudian ada juga yang menyampaikan pendapat yang dimaksud terkait orangnya. Jadi jangan mencukur rambut yang melekat di tubuh kita, manusianya sahibul korban pun demikian, dengan kuku jangan potong yang menempel di jemarinya. Saya, Adi Hidayat, secara pribadi setelah menganalisis riwayat-riwayat ini, ketersambungan juga dengan pendapat-pendapat para ulama, didukung dengan dari tinjauan rasionalitas yang mengacu pada dialektikanya, keterangan tekstual dari segi pendekatan bahasa nabinya, nampaknya yang terlihat lebih kuat ini mengacu kepada orangnya. Jadi yang dimaksudnya, jika ada di antara kita yang memang sudah ingin berkorban dan ini sudah niat, teman-teman sekalian, hewan sudah dipesan, ya, jadi bisa jadi niat ini tumbuh mungkin di hari pertama, ya kan? Sudah ada, mungkin hari kedua, mungkin ada yang tunggu dulu untuk ada anggarannya, baru nanti diputuskan begitu masuk hari kelima, nah, baru keluar itu kan. Misalnya anggaran sudah ada, tiba-tiba langsung datang, entah itu di pihak pengelola di DKM atau langsung datang ke tempat pembelian hewan, kan? Intinya di tanggal Anda memutuskan untuk berkorban itu dan anggaran telah disiapkan, terjadi kemudian transaksi secara syar'i, pembelian diserahkan atau datang ke DKM tertentu untuk ijab kabul, atau misalnya niat dengan catatan anggaran sudah disiapkan, ya, walaupun belum didapatkan. Misalnya gajian tanggal sekian, gajian baru tanggal 5 nih, tapi pengen korbannya sudah ada dan memang sudah dialokasikan untuk itu sejak tanggal 1, maka aturan ini berlaku dari tanggal 1-nya. Jika keinginan korbannya baru muncul tanggal 5, ya, karena misalnya ada masuk harta tertentu baru dapat, alhamdulillah, tiba kemudian pengen korban, maka tanggal 5 itu berlaku hukum ini. Ya, tidak menyentuh dulu, jangan potong dulu seluruh kuku yang melekat di jemarinya, kaki bawah sampai dengan di tangannya, dan juga rambut yang melekat di seluruh tubuhnya tidak dicukur terlebih dahulu sampai nanti hewan kurban yang tadi telah disiapkan disembelih. Nah, dari mana dasar penguatan pada pendapat ini? Pertama, teman-teman sekalian, ini kita melihat dulu dari asal riwayatnya. Kalau kita gali di hadis Muslim ini, di hadis Muslim kan biasanya satu persoalan tidak menyendiri,
Jadi diterangkan dulu kaidah umumnya atau hukum umum, lalu dijelaskan. Makanya di kitab hadis Muslim tuh ada beberapa yang di bawahnya ada catatan bintang 1, bintang 2. Nah, itu kadang-kadang penjelasan dari satu hadis atau juga menjelaskan asbabul wurud, ya, sebab-sebab kenapa hadis ini muncul. Kalau Anda kaji lagi di bab ini di hadis Muslim, lihat kemudian ada kisah, ya, di antaranya kenapa nanti ini disampaikan dirujuk kepada orang pertama dari Sa'id ibnul Musayyab. Ada kasus beberapa orang sahabat itu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka saat akan mendekat ke tanggal 10 Dzulhijjah mulai bersih-bersih, ya, bersih-bersih. Kalau kita di toilet umum lah gitu, nah ada yang mulai cukur-cukur, ya, mulai cukur-cukur, bersih-bersih. Ada satu orang yang ingat, ya, tentang hadis ini yang disandarkan pada Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu taala anhu. Nah, saat itulah kemudian orang ini mengingatkan, ya, saya kayaknya dengar deh, ya, ada satu riwayat kita nggak boleh potong-potong dulu begini, nggak boleh cukur-cukur dulu, bersih-bersih begini, ya, sampai nanti hewan kurbannya dipotong. Baik, maka untuk mengentaskan keraguan, datanglah kemudian mengklarifikasi kepada Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu taala anhu. Di klarifikasi ini disampaikan, tadi ada peristiwa begini, ini hendak mendekat kepada Idul Adha, ada teman-teman berkorban tapi sudah bersih-bersih. Maka disampaikanlah oleh beliau hadis yang tadi, lalu diberi komentar, hadzal hadis qad nusiya wa turika. Hadis ini banyak yang telah melupakan. Ini kayaknya hadis ini banyak orang lupa. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat kan? Nah, jadi banyak yang tidak ingat tentang hadis ini sehingga amalnya ditinggalkan. Karena lupa, tertinggallah amalan itu. Nah, ini kisahnya. Jadi ternyata dari keterangan ini bukan menunjuk kepada hewan, tapi menunjuk kepada orang. Karena peristiwa tadi dikomentari oleh Sa'id ibnul Musayyab tentang hadis ini. Ini loh ada referensi, kata beliau, dari Nabi, keterangannya didapatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian diterangkan maknanya. Cuma banyak orang yang sudah tidak mengetahui tentang keutamaan amalan ini karena tidak ingat hadisnya. Jelas? Satu. Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, dari segi siyak, ya, perhatikan konteks kalimatnya. Nabi di sini menjelaskan, ini dari segi bahasa ya, jika telah tiba awal bulan Dzulhijjah, hilalnya telah muncul seperti tadi dijelaskan, wa arada ahadukum, ini ataf wawunya ya, diikutkan kepada keterangan awal Dzulhijjah. Ini fi'il madhi, wa arada, dan ada keinginan. Mana fa'ilnya, subjeknya? Ini ahad, ya, seorang di antara kalian. Baik ya, ahadukum mudhaf ilaih, karena itu tanwinnya hilang. Ini fa'ilnya, ini subjek, ini kata kerjanya, predikatnya, fi'il madhi, perhatikan di infinitif. Ini subjeknya. Dan seorang di antara kalian, satu orang di antara kalian, ya, biasa ini sifatnya umum. Bila ada satu di antara kalian, artinya kan menunjuk kepada setiap person, siapa saja bisa melakukan, gitu ya. Baik, an yudhhiya, ingin berkurban, ingin menyembelih hewan. Jadi ada seseorang saat akan masuk awal Dzulhijjah memang berniat untuk kurban. Ini menunjuk ke orang. Perhatikan baik-baik. Nabi di sini tidak berbicara tentang hewannya. Nabi berbicara tentang orangnya. Ingat ya. Kemudian fala yamassa falyumsik. Ini konsisten. Kata gantinya kembali, maka hendaklah ia tuh tidak memotong. Ini dhamir itu kata ganti ya. Kata gantinya kembali kemana? Mustahil ke hewan, karena hewan di sini tidak disebutkan. Jelas? Ya, kata ganti kembali kepada orang. Fala yamassa, maka hendaklah ia, seorang ini nih, yang ini, ke fa'il ahad. Jadi kalau kita belajar di ilmu nahwu, kita akan ketahui ya bahwa di sini ada fa'ilnya mana? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila ini ahad. Ya, kata gantinya huwa, ini huwa, ya kan? Wa huma, hum, hiya, huma, huna, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini huwa, dia. Kembali ke sini. Ya. Dia ini, orang yang akan berkorban ini, hendaknya menahan diri untuk tidak mencukur atau memotong. Hendaklah jangan menyentuh sama sekali. Nah, apanya? Rambutnya. Maksudnya jangan menyentuh di sini, jangan cukur. Ya. Terus jangan potong. Rambutnya, tuh, konsisten. Kata gantinya. Ya, min sya'rihi, ini ke huwa. Ya, asalnya hu, tapi karena ada huruf jar min, jadi harakatnya ikut ke sini. Syi'ri, ya, ini isim, ya, kemudian majrur karena mim,
kemudian tanwinnya hilang, liidhafati ala dhamir, karena mudhaf ya kepada dhamir. Ya, ini mudhaf ilaih takdirnya. Huwa, karena ini harakatnya ada min, huruf jar, maka ini ikut i, min sya'rihi. Ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kalau ada huruf ini sebelumnya, maka harakat setelahnya standarnya menggunakan kasrah. Jadi ini konsisten, kembali ke huwa ke sini. Ya, ke sini. Kemudian adharihi, kuku-kukunya sama, hu-nya juga, huwa-nya ke sini lagi. Jadi tidak ada yang menunjuk hewan di sini. Karena itu, kita bisa simpulkan bahwa keterangan dari satu asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis ini, salah satunya menerangkan tentang kejadian orang. Konteks pembicaraan yang disampaikan Nabi pun di hadis ini merujuk kepada orang, tidak ditemukan hewan. Jelas? Dua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita ambil secara logika, rasionalitas. Mohon izin, apa faidahnya potong kuku hewan? Baik, rasanya kok sulit ditemukan dalam karakter kebiasaan. Kalau manusia itu terbiasa potong kuku. Nah, sekarang Anda mau potong kuku sapi, mau ngapain gitu? Ya, dan saya tidak membayangkan begitu mau dipotong mungkin sapi bereaksi kakinya ke depan atau kambing gitu ya. Nah, jadi ini di luar kebiasaan gitu ya. Ini mohon izin, ini kan diskusi ilmiah gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa yang kira-kira argumentasinya bisa menguatkan dan meyakinkan kita bahwa ini yang dimaksudkan oleh nas. Jadi secara rasional yang menunjuk kepada karakteristik potong kuku dan cukur rambut itu kan lebih ke manusia. Ya, jarang-jarang ke hewan. Betul, sebagian hewan ada yang dicukur rambutnya. Tapi pernah nggak gini? Ada orang cukur rambut kerbau, ya, bulu kerbau misalnya, ya, bulu sapi, bulu unta, kambing mungkin, tapi tolong jelaskan pada saya bagaimana caranya mencukur bulu unta, ya, kerbau, sapi. Kan di sini kita penting untuk menganalisis dari segi rasionalitas, ya, kemudian nasnya juga sehingga bernas apa yang disampaikan, dan juga konteks dari segi dialektika kebahasaan. Dan semua tiga unsur ini terpenuhi untuk menunjuk kepada manusianya. Apa hikmah? Sekarang bagian terakhir, karena agama din tidak akan lepas dari hikmah. Di antara fungsi Nabi ketika beliau ditetapkan sebagai Rasul itu menjelaskan hikmah. Jelas di Quran surah ke-2 ayat 129 dan dikuatkan di ayat 151. Di ayat 151 penegasannya jelas. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Menjelaskan hikmah. Ya, esensi dari sebuah perintah juga larangan, apa esensinya, apa manfaatnya. Baik, di antara yang patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi ibadah yang sangat tinggi nilainya ini. Tidak mudah setiap orang bisa berkurban karena ia harus mengorbankan kadang harta yang sangat ia cintai. Dia berusaha dulu, ya, untuk kurban mesti ada pengorbanan. Jadi kadang-kadang ada satu sandingan yang erat antara korban dengan korban. Korban harta, korban tenaga, korban keringat untuk mencari, lalu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dilihat oleh Allah, ini yang diamati. Sehingga Allah langsung memberikan statement, la yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan pernah melihat, ya, bahkan tidak akan sampai redaksi Qurannya, ya, yang dagingnya atau bahkan darahnya ini tidak akan sampai kepada Allah, karena yang dibutuhkan itu, ya, oleh kita semua untuk menunjukkan kepada Allah itu takwanya. Jadi yang sampai kepada Allah takwa. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darah hewan kurbannya, bukan itu yang sampai kepada Allah takwanya, kepatuhan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketaatan ini, ketika takwa kita hadirkan dan cinta Allah datang kepada kita, karena semua amalan yang dikerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah ini di awalnya menjadi amalan yang dicintai. Tadi saya tegaskan di pembuka talim kita pada hari ini, kan, ketika cinta Allah diturunkan kepada orang yang melakukan amalan takwa ini, maka yang pertama Allah berikan kepada orang yang dicintainya, hamba yang dicintainya, adalah ampunan dosa. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, itu bukan dikasih dunia, dunia terlampau kecil, tapi yang diberikan pertama kali adalah ampunan dari dosa-dosa.
Kaidah ini ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa yang terjadi setelah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum? Ketika Allah mencintai kalian, ya Allah langsung menyampaikan, maka yang pertama diberikan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Teman-teman sekalian, mohon izin, dari sekian lama kita hidup, sejak mulai balik sampai detik ini, berapa banyak kesalahan kita kerjakan, dosa kita lakukan. Bukankah elemen tubuh yang paling utama yang mungkin terjadi untuk melakukan dosa adalah tubuh-tubuh terluar kita yang kita gunakan, ya kan? Mata untuk melihat, ya, lisan untuk bicara, telinga mendengar, tangan meraba sampai ke ujung kaki. Berapa banyak bersentuhan dengan dosa? Ya, nah ini ada peluang Allah ingin gugurkan seluruh dosa-dosanya jika ia mau kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk tunduk, untuk pasrah. Di antara wasilahnya dengan berkorban. Apresiasinya, Allah akan berkenan dengan izinnya mengampuni seluruh dosa-dosa dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kuku di kakinya. Karena itu, jangan pisahkan dulu ini. Khawatir di kuku ini pernah menjadi saksi dari maksiat yang pernah dikerjakan oleh tangan. Kemudian sebelum tiba ampunan itu terpisah ini, ya, dari jemari tangannya, belum diistighfari, ya. Khawatirnya dosa sudah diampuni, tapi karena terpisah dia menjadi saksi di akhirat nanti. Karena nanti saat hisab ada suasana dalam riwayat, ada yang langsung diberi syafaat, ditutup semua, tutup semuanya, karena ketakwaannya, ya, nanti yukaffir anhu sayyi'atihim, ya, dihapuskan oleh Allah segala kesalahannya, tutup, habis. Jadi nggak dibuka, kemudian langsung yang baik-baiknya muncul. Ada yang kedua, hisabnya dibuka, ditunjukkan, disaksikan salah, cuma diampuni. Dengan rahmat Allah, diampuni dia. Dan yang ketiga, ditampakkan semuanya, dihisab dia di situ karena belum sempat bertobat, kemudian dihisab dan ditutup dengan amal solehnya. Jika mampu menutup, soleh, baik dia muaranya. Jika tak mampu tertutup, ada bencana yang mungkin akan terjadi. Nah, Allah berkenan melalui petunjuk nabinya, jangan pisahkan dulu, sehingga ini kita bisa tangisi, bisa kita istighfari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, yang terasa di kulit-kulit kita, yang meresap di rambut-rambut, yang disaksikan kadang-kadang oleh rambut di atas kepala kita sampai ujung kaki, oleh kuku-kuku kita. Tangisi itu, taubati kepada Allah, dan saat hewan itu disembelih, disitulah letak ampunan Allah akan diberikan. Baru kita potong seluruhnya dalam keadaan semua telah baik. Kurang lebih itu hikmahnya. Panjang ya penjelasannya. Satu pertanyaan. Ya begitulah kalau kita coba untuk belajar. Saya bisa mengatakan begini dari awal, mungkin hanya butuh 1-2 menit saja. Dah yang dimaksud orangnya, hadisnya ini orang. Tapi kan mungkin perasaan dan pemahaman Anda tidak seperti kita telah belajar tadi. Ya, jadi mohon izin, nanti insya Allah teman-teman kalau ingin singkat, ada beberapa ustadz-ustadz yang kajiannya menyampaikan secara singkat, jadi mudah dan sederhana untuk diambil. Tapi kalau ingin sedikit mendalami, mungkin tawaran yang kami sampaikan dengan paparan yang kita coba utarakan bisa memberikan alternatif, dan semua ada nilai kebaikannya insya Allah. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jadi kita teruskan kembali, tapi tetap saling menghargai ya, ingat ya. Jadi kalau ada yang berpendapat hewannya, ya tidak ada masalah, itu kita hargai, kita hormati. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat saling berselisih. Bismillah. Doain saya ya saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Saya dijadwalkan operasi usus buntu besok jam 10. Maksudnya hari ini ya, karena kita lihat nih 13 jam yang lalu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini sehingga kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Semoga Allah berikan kemudahan dalam tindakan yang akan berlangsung. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan kepada saudari kita yang bertanya ini, FR. Dan semoga dengan kesembuhan itu Allah tanamkan kepada jiwa saudara kita ini petunjuk terbaik untuk semakin lebih dekat dengan Allah dan merasakan manisnya di balik ujian. Ya, karena semua apa yang Allah ujikan itu tentunya ada nilai-nilai kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Sungguh Allah itu kalau tengah cinta kepada seorang hamba akan memberikan ujian kepadanya.
Jadi tadi redaksi yang tadi mengampuni dosa, yang ini ngasih ujian. Ya, kenapa? Karena gini, ya, cara berpikirnya. Orang itu kan kalau diuji, itu cenderung ingin cari solusi kan? Ya, kalau sedang punya masalah, ingin cari solusi kan? Dan fitrah kita, spiritual kita. Jadi ada fitrah, elemen tubuh manusia itu dibagi 3. Ya, fitrah akal, ya, fitrah fisik tubuh, dan fitrah roh, spiritual. Ini inti hidupnya. Fitrah akal, ya, kalau nggak tahu pengen cari tahu, kan itu belajar. Karena itu Anda kalau dapat informasi terus pengen cari tahu, ya, nah, itu fitrahnya akal demikian. Ya. Fitrah tubuh kalau butuh sesuatu dituntut, ya, lapar langsung cari makan. Ya, apapun yang terjadi pengen makan karena lapar, haus pengen minum, itu fitrah. Sama roh juga begitu. Roh, ya, fitrahnya kalau sedang ada persoalan, sedang kegelisahan, dia akan mencari ketenangan. Ya, dan roh itu kan sumber ketenangan ada di roh, ya, tempatnya di hati. Karena itu, karena dari hati sumbernya menjadi perasaan, rasa itu kan gelisah, tenang, ya, dan sejenis-sejenisnya atau ragam-ragamnya. Nah, masalah itu kan cenderung menghadirkan kegelisahan kan. Orang punya masalah pasti gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Ya, jadi sebetulnya masalah ini sebuah katalis yang bisa, kalau dalam perspektif berbeda, ya, cara pandang berbeda, masalah itu adalah sebuah katalis, ya, yang bisa dengan ini mendatangkan ketenangan secara cepat. Jadi kalau nggak ada masalah, bagaimana ketenangan itu bisa muncul? Karena itu cara memahami masalah itu begini, jangan dilihat problemnya, lihat ini sebagai wasilah perantara untuk bisa mendatangkan ketenangan. Sebab kalau nggak ada masalah, kegelisahan nggak ada. Kalau gelisah nggak ada, nggak bisa mencari ketenangan. Persis seperti bersih nggak akan ditemukan kalau nggak nampak kotornya. Kan mustahil nyuci kalau kotorannya nggak ada. Jelas kan? Dari sini, ketika Allah memberikan ujian berupa persoalan, sebetulnya jangan dilihat kepada ujiannya, tapi lihat responnya, reaksinya terhadap persoalan yang muncul ini. Bukankah dengan persoalan itu Anda semakin menunjukkan doa? Belum apa-apa sudah berdoa, ya Allah tolong mudahkan. Tuh, disebutkan Allah. Tiba-tiba kalau semakin naik nih, ya, katalisnya semakin naik nih, katalisatornya naik masalahnya. Bukankah ditopang dengan amalan? Ya, selain hanya dengan lisan bentuk doa itu, jadi amalan fisik, tiba-tiba tahajud kan? Baca Quran, ayo, siapa yang saat sedang punya masalah terus malamnya tahajud sambil nangis, ya? Siapa yang tiba-tiba rajin puasa, mendadak soleh, ya? Terus siapa yang tiba-tiba baca Quran? Tapi ya ini jalan. Dan dari satu kebiasaan itu, ya, baru tahajud, kemudian baca Quran, boleh jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan dipertahankan. Dan ini yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ujian yang biasanya menjadikan kita cepat mendekat kepada Allah itu ujian sakit. Karena itu dalam sakit ada ampunan. Ya, betapa banyak orang sakit menyebut nama Allah, terus mendekat, berdoa. Karena itu ampunan diturunkan. Jadi kalau ada orang sampai sakit belum mampu minta ampun kepada Allah, itu perlu dicek itu sehat nggak rohnya. Karena yang sehat itu mesti 3, bukan cuma fisik. Mungkin fisik sehat, akal sehat, roh tidak sehat. Ini masalah. Ya, pasti masalah. Demikian bisa rohnya sehat, kemudian fisik sehat, akal nggak sehat juga bermasalah. Tapi masalah roh ini itu yang paling urgent karena akan berpengaruh kepada kecerdasan akal plus juga kecerdasan fisik dan mental. Ya, karena itu kita mendoakan saudara kita dan doa bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian kepada saudara-saudara kita yang lain yang tengah diuji pula. Bismillah, kita lanjutkan. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap tidak ketinggalan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini karena kondisi lagi haid. Bagi para akhwat, ya, para akhwat, begini, segala yang Allah tetapkan berupa fitrah dalam kehidupan itu mesti disyukuri. Di antara fitrah yang melekat dalam kehidupan tadi ada yang terkait dengan fisik, akal, dan roh. Nah, fisik ini istimewa. Ya, karena fisik ini menjadi sebuah tampilan yang menampilkan ragam perbedaan. Ya, di antara yang paling mencolok adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik dari segi tampilan fisiknya yang nanti melahirkan karakteristik dan juga hal-hal kimiawi, ya, yang tidak sama antara laki-laki dan
perempuan untuk membedakan kedua insan ini, walaupun dengan kesamaan dari sisi kemanusiaannya, sama-sama manusianya, sama-sama kadar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun punya perbedaan dari tampilan fisiknya sebagai maslahat dan fitrah kemudahan untuk beraktivitas demi mencari bekal. Baik, salah satu yang diberikan kepada perempuan dan menjadi khas yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi nanti ada yang milik laki-laki, perempuan tidak. Ada yang sebaliknya, milik perempuan, laki-laki tidak. Yang jadi milik perempuan, laki-laki tidak, diantaranya adalah ada satu siklus haid, ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk perempuan karena nanti sel-sel telur ya dari ovum yang tidak dibuahi ini, ya, ini kan nanti menjadi darah kotor yang mesti keluar. Kalau bertahan dalam fisik manusia, dalam fisik perempuan, itu bisa membawa penyakit, ya, yang belum keluar aja kan sudah terasa itu, ya, terasa gelisah, terus nggak enak, emosi nggak stabil. Nah, itu belum keluar aja sudah begitu, ya, karena itu harus keluar. Begitu dia keluar nanti stabil lagi. Nah, itulah fitrahnya, itulah keindahannya. Dan dalam keadaan itu pun, itu masya Allah rukhsahnya tinggi, keringanannya tinggi, diberikan oleh Allah padanannya. Kamu jangan dulu ibadah nih. Ya, karena satu, ini darah kotor masih keluar. Kotor itu najis secara fisik, kan? Yang kedua, tinjauan keduanya secara mentalitas, nggak bagus ibadah dalam keadaan demikian. Ya, ibadah sedang nggak stabil emosinya, ya kan? Ibadah sedang dalam keadaan yang tidak seperti normalnya dari segi perasaan, dari segi ketenangan hati, terus dari segi fisik tiba-tiba sedang ibadah keluar darah, kan nggak enak kan kondisi begitu. Makanya dikasih rukhsah, kasih keringanan supaya nanti ibadah yang ditunaikan sempurna sampai selesai masa haid itu. Tapi yang membahagiakan adalah amalan-amalan rutin yang biasa dikerjakan saat suci itu dituliskan, dihitung. Karena itu sering saya katakan, berbahagialah muslimah yang saat dalam keadaan sucinya dia membiasakan untuk memperbanyak amal soleh, baik dari segi kuantitas pun demikian meningkatkan kualitas. Dia rajin sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin baca Al-Quran. Itu saat tiba masa haidnya dituliskan pahalanya walaupun ia saat itu tidak mengerjakannya. Bukan cuma yang fardu. Dalilnya jelas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba tengah sakit atau semisal seperti orang sakit, ya kondisinya, atau bahkan dalam keadaan safar yang menjadikan dia sulit mengerjakan rutinitas amalnya seperti yang sebelumnya dalam keadaan sehat atau mukim, maka walaupun tidak mengerjakannya tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti saat ia mengerjakannya. Anda safar sekarang, karena safar kemudian terjadi jamak qasar, zuhur asar di jamak, dari 4 bahkan dikosor jadi 2, terus salat sunnah nggak dikerjakan, tapi sebelum safar punya kebiasaan sempurna, bahkan ke masjid, bahkan sunnah dikerjakan. Itu saat Anda kosor pun dituliskan pahala salat sunnahnya, dituliskan pahala sempurnanya, dituliskan kalaupun nggak di masjid, pahala di masjidnya karena kebiasaannya. Pun demikian orang sakit dan orang yang diasumsikan seperti sakit, seperti orang yang haid tadi, ya. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Jadi kalau perempuan-perempuan dalam keadaan suci banyak ibadah, saat haidnya dituliskan pahalanya. Nah, demikian kalau di awal Dzulhijjah ini ada yang tiba masa haidnya sehingga tidak bisa mengerjakan amalan-amalan pokok seperti sholat misalnya, kan? Kemudian untuk baca Al-Quran, ya, dalam pendapat yang rajih. Kemudian juga amalan-amalan yang sifatnya tak mungkin dilakukan secara khusus seperti puasa misalnya, karena ikut dia. Ada ikhtilaf di puasa, tapi saya menguatkan pendapat yang tidak puasa, ya, saat dalam kondisi haid ini. Jadi dia tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan amalan lain. Kan tidak terhalang untuk berzikir, ya, mengingat Allah dengan istighfar, minta ampun sama Allah, belajar dari tafsir, belajar tajwid, ya kan? Yang diniatkan untuk pelajarannya, belajar baca hadis, belajar sirah, ya, pahala yang tadi udah dapat tambah dengan yang ini, ya, dan tidak menghalangi untuk meniatkan kurban, beli hewan kurban untuk diniatkan kalau memang ada peluang untuk itu. Wallahu taala alam bissawab. Coba kita lihat yang terakhir, apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya maafkan. Bagaimana jika rambut rontok? Apakah harus dikumpulkan sampai 10 Dzulhijjah?
Tidak, saudariku, ya. Ini yang tanya perempuan, tidak ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan sampai tanggal 10. Cukup ambil aja semua, kemudian dikuburkan dengan rapi, ya, gali tanah, simpan ke situ. Kalau tidak memungkinkan ya kumpulkan, kemudian dibuang di tempat yang semestinya lebih tepat untuk bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai harus ditunggu sampai 10 Dzulhijjah, karena rontok itu bukan satu keadaan yang disengaja gitu kan untuk dicabut atau demikian, tapi ia terjadi dengan sendirinya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa rontok? Banyak pikiran, stres, ya, tingkatkan takwa, rajin ibadah sehingga nanti bisa diimbangi dengan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang itu melahirkan aktivitas yang cemerlang. Catat ya, bikin status quotes. Baik, karena yang tadi saya sebut terakhir, maka ini mungkin bonus ya, karena ini penutup. Bolehlah yang tadi terakhir ini penutup gitu ya. Khitamuhu misk ya, mudah-mudahan baik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana Pak Ustadz? Saya mau menjalankan puasa, tapi nanti di pertengahan saya jika mendapatkan halangan haid karena memang sudah waktunya. Tadi sudah saya jawab. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jadi kalau mau mulai puasa sunnahnya besok subuh atau Kamis subuh ya. Dari sekarang Rabu kalau mau mulai tadi ya sudah. Kalau belum mulai Kamis boleh ya, Kamis. Dan sekalian juga saya sampaikan begini, kan ada kebiasaan puasa rutin ya, yang sunnah itu Senin, Kamis, bahkan ada yang puasa Daud gitu kan. Kalau yang 9 hari pertama Dzulhijjah ini istimewa. Jadi teksnya itu memperbanyak ya, silakan perbanyak. Memperbanyak itu kan sifatnya artinya bisa semua. Bahkan disebutkan karena Rasulullah SAW yasumut tis'an min Dzulhijjah, adalah Nabi SAW terbiasa memperbanyak puasa, bahkan ada yang menerjemahkan puasa 9 hari penuh ya, 1 sampai dengan 9. Ada yang menerjemahkan memperbanyak puasanya. Jadi memperbanyak itu relatif pada kebiasaan dan kekuatan serta kemampuan muslim yang dimaksudkan atau muslimahnya. Ada yang belum pernah puasa, ya bagi dia 1 banyak. Ya, bagi dia 1 banyak. Kalau pengen 1, mungkin kita siapkan tanggal 9-nya, karena itu yang paling istimewa di antara 1 sampai 9. Tapi kalau mau, latihan dulu. Karena kan bagi orang yang belum biasa puasa, tidak mudah puasa sehari itu. Jadi Anda bisa berlatih. Kalau hari ini belum, hari kedua misalnya Kamis ya puasa, ya kan? Nanti mungkin karena nggak biasa, zuhur sudah lapar, asar nggak tahan, buka, gitu kan? Nah, nanti lanjutkan lagi, Jumat Sabtunya tahan dulu, Ahad tahan, Senin mungkin puasa lagi. Nah, jadi naik sampai nanti tanggal 9 terbiasa. Ya, itu bisa dicoba juga ke anak-anak yang baru baligh ya, untuk bisa berpuasa tanggal 9. Tapi kalau Anda sudah rutin, sudah biasa, bahkan yang puasa Daud misalnya, nah ini bisa diteruskan. Bahkan naik level, yang tadinya sehari puasa, sehari tidak, bisa ini 9 hari berturut-turut puasa. Ya, bahkan kalau misalnya Anda bertanya, Ustadz gimana kalau Kamisnya pas saya buka puasa Daudnya? Pas masuk tanggal 9, nah ini bisa teruskan puasa boleh ya, dengan niat yang sekarang puasa di 9 pertama Dzulhijjah, dan itu pahalanya akan berbeda karena datangnya cuma setahun sekali ya. Kami kira demikian teman-teman sekalian. Jadi saya ingin sampaikan bahwa program ini akan coba kita buka sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti mohon izin ya ke teman-teman admin ya, mohon nanti disiapkan baik di YouTube ataupun di Instagram. Jadi nanti kolom ya untuk tanya jawab. Dari tanya jawab ini diperkenankan teman-teman pemirsa, saudara-saudari kita bisa bertanya. Nanti dari pertanyaan ini setiap pagi saya akan usahakan, atau mungkin di waktu yang luang saya coba jawab sehingga nanti bisa diupload ya. Dan kalau sudah terukur kan gampang melihatnya. Ini kadang-kadang juga dapat informasinya dari kolom komentar gitu kan, dan seterusnya. Kita khususkan. Semoga Allah muliakan kita semua, memberi jalan petunjuk kemudahan.